penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan kelompok 7 akan mempresentasikan pemetaan muka air tanah di Kecamatan Kota Baru. Di mana anggota kelompok kami terdiri dari Agung Ilham, Alif Arbiliandi, Aziza Aulia, Dian Artawijaya, Fahmi Riyadi, Ignatia Triastuti, Levenia, Risa Mayori, Tika, Tony, dan Widi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif. Jadi tujuan kita melakukan pemetaan peta hidrologi itu adalah pertama mengetahui masalah keberadaan air di daerah tersebut. Nah, yang kedua mengetahui pengembangan sumber daya air lingkungan di daerah tersebut. Yang ketiga mengetahui uji analisis pH pada air di lingkungan tersebut. Nah, pemetaan yang kami lakukan pada hidrologi itu yaitu Kota Jambi. Alat dan bahan. Alat 1 indikator pH, 2 meter hidrometer, 3 ember, 4 kamera, 5 logbook. Bahannya itu sampel air dari sumur-sumur warga. 2 lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada pada Kecamatan Kota Baru dengan titik yang tersebar di utara, timur, selatan, barat, dan tengah agar data persebaran untuk peta aliran air tanah terwakilkan dari semua penjuru di Kecamatan Kota Baru. Ya, kalau abang turun jam ya, agak. Secara geologi daerah penelitian masuk ke dalam formasi moraenim. Formasi moraenim ini merupakan indikasi yang mengandung batu bara dengan dicirikan adanya batu pasir yang dominan. Formasi moraenim ini merupakan formasi pembawa batu bara utama di cekungan Sumatera Selatan. Penyebaran formasi ini sangat luas, meliputi wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, dan sedikit di Provinsi Riau dan Provinsi Lampung, dengan lokasi tipe dapat dijumpai. Di wilayah Kabupaten Muara Enim, formasi ini diendapkan selaras di atas formasi air benakat dan secara umum tersusun oleh batu lempung, batu pasir, batu lanau tufaan, batu bara. Umur formasi ini diperkirakan Miosen akhir hingga Pliosen. Dua, geomorfologi daerah penelitian. Morfologi daerah penelitian telah mengalami banyak proses geomorfologi, baik secara endogen maupun eksogen. Daerah penelitian merupakan daerah bentang asal fluvial dengan bentang lahan dataran aluvial. Yang ketiga, stratigrafi daerah penelitian. Pada daerah penelitian kami mendapatkan beberapa formasi, yaitu formasi TMA, air benekat, TMPM, yaitu moraenim. Pada formasi air benekat itu terdapat batuan sedimen berupa batu pasir, batu lempung dengan sisipan batu gamping. Lalu pada formasi moraenim terdapat batuan sedimen berupa batuan lempung dan lanau. Keempat, pola pengaliran. Satu sungai atau lebih beserta anak sungai dan cabangnya dapat membentuk suatu pola atau sistem tertentu yang dikenal sebagai pola pengaliran. Pola penyaluran drainase pattern. Pola pengaliran daerah Kota Baru merupakan pola pengaliran dendritik. Pola pengaliran dendritik dengan bentuk seperti pohon dengan anak-anak sungai dan cabang-cabangnya. Mempunyai arah yang tidak beraturan
umumnya berkembang pada batuan yang resistensinya seragam. Batuan sedimen datar atau hampir datar, daerah batuan beku masif, daerah lipatan, daerah metamorf yang kompleks. Kontrol struktur tidak dominan di pola ini. Namun biasanya pola aliran ini akan terdapat pada daerah pegunungan antiklim. Selanjutnya, ini merupakan hasil dari survei muka air tanah kami. Pertama-tama kami mengambil titik koordinat sumur yang akan diukur, X dan Y. Di sini pada sampel sumur pertama didapat koordinat X 6376606 dan koordinat Y 609814. Dan selanjutnya kami mengukur elevasi, di mana pada sampel sumur pertama elevasi yang didapat adalah 45 meter. Selanjutnya tinggi bibir sumur 0,2 meter dan muka air tanah 0,75 meter. Selanjutnya akan didapat muka air tanah sebenarnya yang merupakan hasil dari muka air tanah dikurang tinggi bibir sumur. Maka tinggi bibir sumur dikurang muka air tanah, maka MAT sebenarnya yang didapat 0,55. Selanjutnya elevasi sebenarnya yang merupakan elevasi yang didapat saat plotting dikurang MAT sebenarnya. Maka dalam sampel sumur pertama didapat elevasi sebenarnya yaitu 44,45. Pada sampel sumur pertama ini, air yang didapat tidak berbau, tidak berasa, jernih, dengan pH 5, dan kedalaman sumur diperkirakan 3,5. Di sini kami mengambil sekitar 18 sumur pada Kecamatan Kota Baru. Selanjutnya, muka air tanah atau water table ditunjukkan dengan pembagian dari bagian air bawah tanah dan daerah kelembapan di bawah permukaan tanah. Pertama yang harus kita lakukan untuk mengukur dari pola arah aliran tanah ini, tahap pengukurannya itu yaitu yang pertama melakukan plotting peta, kemudian mengukur tinggi dari bibir sumur ke permukaan air, lalu sampling air dengan sifat fisiknya yaitu bisa melalui pH, air, warna, bau, dan rasa, kemudian dokumentasi dan wawancara kepada pemilik sumur. Sumur-sumur gali yang kami datangi dan ambil sampelnya masih banyak digunakan untuk keperluan mencuci, mandi, bahkan ada yang menggunakannya untuk air minum. Dari data yang kami peroleh, pH air yang didapat dominan baik atau netral. Lalu kita lihat di Kecamatan Kota Baru ini merupakan wilayah yang padat bangunan dan jalan. Jadi daerah resapannya hanya sedikit, namun akibat ketersediaan air tanah yang potensialnya menjadikan lokasi ini sebagai daerah yang jarang mengalami kekeringan. Dan sumber utama di lokasi ini adalah air tanah dan air hujan. Namun ketersediaan air tanah itu sendiri dapat terancam apabila semakin maraknya pembangunan yang menutupi sisa daerah resapan. Jika tidak diantisipasi, maka kekeringan air tanah pada sumur-sumur penduduk ya bakal terjadi. Pola aliran air tanah ini di lokasi penelitian ini secara umum dia bergerak ke dalam dan keluar dari sistem. Pengisian kembali air tanah itu berasal dari air tanah itu sendiri dan air hujan. Kita lihat dari peta bahwa air tanah itu berasal dari tinggian menuju ke rendahan. Next. Baiklah, yang terakhir kesimpulan.
Kesimpulan yang didapat yang pertama adalah keberadaan sumur galian yang ada di Kota Jambi banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu cuci, mandi, dan minum. Yang kedua, analisis pH meter pada daerah lingkungan didapat pada skala rata-rata netral yang dapat dipakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti cuci, mandi, dan minum. Yang ketiga, berdasarkan sumber air tanah yang diteliti, didapat arah aliran bawah tanah berdasarkan hasil survei dalam bentuk peta isofak. Baiklah, itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.